Masalah menang sama kalah belakangan. Itu belakangan, iya. betul. Candi Borobudur gak ada PBB-nya, lu bongkar aja. Adrenaline speed itu gak pernah bisa lepas dari hidup gua. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin kan? Betul. Catch me if you can. Iya, ngegasnya udah pol-polan ya. Are you joking? You send us the bus for a rally car gitu. Halo teman Japri, kembali lagi saya Rudy Bagot Rusli di channel Sajiwa Kreatif Digital. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di episode berikutnya setelah kemarin kita sudah memulai episode pertama. Dan tentunya di Japri by @Sajiwa lebih dekat, lebih erat dan kita akan ngobrol apa saja dengan narasumber atau tamu kita. Dan tentunya juga obrolan rahasia adanya di jalur pribadi atau Japri. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, siapa lagi kalau bukan legendaris rally Indonesia, Rifat Sungkar. Thank you. Apa kabar Rifat? Baik Om Bagot. Sebenarnya hari ini gue undang lo bukan sebagai preli, tapi sebagai komandan peleton gocapan. Jadi teman Japri, Rifat ini sekarang lagi shifting karena situasi yang agak sulit juga sekarang. Dia udah nggak ngegas mobilnya tapi pedal ya. Iya, mau nggak mau. Ini siapa yang nyeburin lo main sepeda, Fat? Ngejebur dalam pokoknya. Abis banyak? Abis banyak pokoknya, abis aja. Apa? Grup set ganti, semua ganti? Grup set, frame ganti, wheel set ganti. Awalnya emang selalu murah. Tapi semakin dalam ya semakin dalam. Selalu dibilang, lo mesti ganti lagi, Fat. Lo mesti ganti lagi kan? Sementara orang kalau di luar negeri ngeliat sepeda-sepeda Indonesia nih buat apa? Iya. Nggak ada yang foto soalnya kalau di sana. Kalau di sini kan yang penting sedikit genjot banyak upload. Nah betul, itu betul sekali. Nah dengan Nyonya udah mulai bohong-bohong untuk belanja sepeda. Karena itu biasanya bukannya nggak mau jujur ya. Iya, kan? Cuma nggak mau banyak pertanyaan. Betul. Tapi gue kemarin gue baru anniversary 10 tahun. Gue bilang sama bini gue, pokoknya nanti udah beberapa tahun yang lalu, kalau kita 10 tahun, gue beliin lu jam. Gue bilang gitu, gue promise lah sama dia. Unfortunately, 3 bulan terakhir kan gue sepedahan. Betul. Setiap hari gue ngambekin kenapa gak dibeliin sepeda. Karena gue lagi nabung jamnya. 3 bulan gue asli deh, tiap pagi musem terus ya mukanya. Tapi akhirnya Sisi ikut main sepeda juga sekarang? Oh untungnya belum juga. Oh belum juga? Tapi jam udah dikasih. Oh. Jadi dimaafkan. Oke. Ya kan lebih baik minta maaf daripada minta izin kan? Betul, itu paling penting. Itu prinsip kita. Yang penting kita minta maaf dan mengaku salah. Oke. Dan Rifat sendiri kalau kita kenal teman Japri memang malang melintang di dunia olahraga sport untuk otomotif. Bisa dibilang Rifat ini membawa nama Indonesia kemana-mana baik di Asia Pasifik bahkan sempat balapan di Amerika juga. Saya sendiri punya pengalaman pribadi dengan Rifat nih. Kecil-kecil saya udah balap duluan, udah rally duluan, Rifat selalu naik motor trail tuh sama adeknya, gangguin kita. Rasanya pin gue jitak sebenarnya tuh Pak ya kan. Tapi gimana, memang Rifat itu bapaknya penyelenggara rally, ibunya pembalap. Betul. Om dari bapaknya juga pembalap ya kan. Om dari ibunya juga. Om dari ibunya lebih banyak lagi ya kan. Kakek nenek gue juga. Nah itu juga gue baru lihat tuh Fat, jadi ternyata kakek lu juga pembalap ya Fat? Iya. Yang pertama kali semuanya adalah bokap nyokapnya nyokap gue. Jadi kakek nenek gue, Gondokusumo. Oh jadi dari ibu lo malah yang? Iya dari ibu. Kalau dari bokap gue sama sekali enggak. Oke. Karena bokap gue basically adalah navigator sama event organizer. Iya. Kalau dari nyokap gue kan emang dulu kita punya bengkel namanya Inremco. Betul. Nah, memang tuh kayak identik keluarga Gondokusumo ya? Persis. Dan yang balapan tuh kakek gue sama nenek gue. Dan nenek gue sering mengalahkan kakek gue. Jadi dua-duanya driver. Gue baru tahu. Bukan driver navigator loh. Memang gue lihat di IG lo terakhir yang kakung lo pegang piala ya. Piala. Nah, ini balap jalanan atau balap? Enggak rally zaman dulu kan. Dulu kan rally, tulip rally zaman dulu. Betul. Sebelum ada speed rally, ya, tulang ikan. Nah mereka tuh jagoannya. Itu juara Jaya Bali berkali-kali. Terus turun ke nyokap gue sama bokap gue. Itu memang terinspirasi atau memang lo sebenarnya pernah mau lari dari takdir? Bahwa keluarga lo semua pembalap?
cita-cita kecil gue honestly mau jadi jet fighter pilot F-16. Dari kecil gue sukanya itu. Tapi ya zero lah gitu. Nggak ada harapan sama sekali. Oke. Seperti biasa orang zaman dulu udah kamu jadi ini aja lah teknik mesin gitu. Tapi gue nggak interest. Gue ngerti tapi gue nggak interest ke situ. Karena om lu di teknik mesin ya? Karena om gue di teknik mesin. Iya. Terus gue bilang ya udah gue jalur ekonomi aja. Dan gue ikutin jalur ekonomi. Tapi adrenaline speed itu nggak pernah bisa lepas dari hidup gue. Dari kecil pun gue tuh nggak tahu ya, mungkin gue dapat gift, gue bisa menganalisa walaupun gue dari kecil yang kayak waktu zaman gue suka naik motor itu, gue seneng banget ikut sama orang dalam mobil balap. Ya betul. Tapi betul. Dari gue umur 7 apa 8 tahun, gue punya firasat kalau dia salah gue udah tahu ini harusnya nggak gini. Gue udah tahu itu. Gue di hari pertama gue ikut balap itu 22 Oktober pas ulang tahun gue, 22 Oktober tahun 95. Pertama kali itu sampai hari Jumat gue belum dikasih mobil karena gue begging sama om gue sama nyokap gue, pinjem dong mobilnya. Itu di BSD. Apa tuh mobilnya? VR4. Oh VR4. Punya Om Haris. Oh punya Om Haris ya. Itu BSD Sprint Rally tahun 95 tuh lagi pol-polnya kan. Semua grup betul, A ada kan. Betul. Iya. Yang pokoknya penontonnya inget pinggangnya mas-mas semua. Oh jelas. Mewah dulu. Oh iya kan. zaman dulu kan semua wah tuh zaman itu. Nah jadi di hari itu Mas Dendi ikut pakai escort yang Malcolm Wilson tim datang itu lah. Iya, betul. Nah karena gue anak baru, gue start paling belakang kan. Ya kan? Pas gue finish om gue lari-larian. Gue umum 2, hari pertama SS pertama. Itu BSD atau? BSD di German Center sekarang tuh. Iya betul. Iya, BSD. jadi gue hari pertama ikut naik mobil rally dan SS pertama seumur hidup gue. Itu VR4 grup N atau grup A? Grup A juga. Grup A dan juga. emang gue gak bisa pakainya mobil ya just S gue bisa aja. Betul. Dan gue sama teman SD gue karena gue dulu punya janji nanti kalau gue ikut balap tuh jadi navigator gue. Siapa temen lu? Danar namanya. Karena dia udah gak ikut lagi sekarang. Oke. Ya udah di hari itu SS pertama dalam hidup gue dan pertama kali ikut gue umum 2. Satu Dendi, kedua gue. Belakang ya om-om yang ngajarin gue lain itu. Iya. Jadi memang pada saat itu sprint dong ya eventnya? Sprint rally. Berkesan banget dong Pak? Sangat, lebih berkesan lagi karena gue gak finish. Tapi iya. Gak finish tuh maksudnya? Karena mobilnya dipakai 2 kali. Rontok. Nyokap gue start. Yang dipakai pertama nyokap gue. Iya. Oke. Nabrak batu, bannya copot. Jadi gue gak bisa ikut lagi. Padahal optimal tuh hasilnya ya? Ya kalau gue only regrets the thing that you never done kalau menurut gue. Lu boleh nyesel sesuatu yang gak pernah lu lakukan. Betul. Yang udah lu lakukan ya udah. Jadi waktu gak bisa mobilnya start, beberapa tahun kemudian gue baru sadar. Kalau di tahun 95 itu gue finish, di tahun 96 gue udah sidit. Iya kan? Kalau gue sidit, karir gue kecepetan. Betul. Baru hari pertama kok gue udah sidit gitu. Compete lu juga berat tuh ya. Iya, dan itu event terakhir di tahun 95. Jadi ya udah, semua ada hikmahnya. Mendingan gue gak finish hari itu. Lu memberanikan diri atau lu memang ditawarin, akhirnya lu pergi untuk di Asian Pacific Rally Championship. Itu sejarahnya gimana? Itu ceritanya cukup drama sih. Jadi ketika gue menang juara nasional Indonesia sprint rally ya, pada saat itu nggak ada rally. Gue menang 98, 99. Gue nanya, kita mau rally nasional nggak ada, kita keluar negeri yuk. Tanya sama sponsor gue, mungkin bukan sekarang, tahun depan. Yaudah. Itu tahun berapa Pak? 99. Oke, belum selesai juga krisis berarti ya? 2000. Gue bilang, gue udah menang lagi nih, kita berangkat yuk. Asia Pasifik. Oh mungkin bukan sekarang, tahun depan. 2001. Jadi 98, 99, 2000, 2001. Gue menang lagi 2001. Gue bilang lagi sama sponsor gue, yuk kita berangkat yuk. Mungkin bukan sekarang, tahun depan. Di tahun 2001 ini gue udah demotivated banget. Karena gue udah 4 straight in a row gue menang kan. Akhirnya cara yang menyenangkan buat gue, tapi semua orang bilang gue agak stupid sih melakukan hal ini. Gue pelanin mobil gue. Gue biasa naik Evo, gue menang gampang sekali. Ya bukan gue berbesar kepala, tapi so easy for me untuk menang. Itu lokal? Iya, lokal. Jadi gue beli Lancer GTI yang two wheel. 1800 cc, two wheel. Itu sih kalau gue peserta yang lain, gue ngerasa lu ngeledek gue sih Pak. Iya. Tapi kalau enggak ada motivasi, karena gue akan stuck di situ aja. Dengan gue pakai mesin dari 300 HP turun jadi 180 HP, artinya kan gue harus bisa nyetir sekencang-kencang-kencangnya kan. Untuk bisa ngejar mobil ini kan. Jadi dalam 2002 gue pakai tuh Lancer, melawan Evo 6, Evo 4, 56 lah gitu. Masih menang juga? Menang juga.
susah menang ya, tapi Betul, gue betul. menang, tapi gue punya kepuasan. Terus gue bilang aja ini sponsor gue mau Asia Pasifik, gimana? Jawaban dia mungkin bukan tahun ini, tahun depan. Akhirnya gue putuskan, gue harus melakukan sesuatu yang punya value dalam hidup gue. Gue mendingan belajar aja, gue sekolah dulu deh. Oh makanya lu pergi sekolah lagi makanya gitu gue ya? pergi sekolah. Oh, jadi lu memang sempat memutuskan lu sekolah itu S2 ya Pak? S2. S2 itu karena sebenarnya nggak kejelasan dari pihak sponsor. Betul. Karena di sini udah nggak ada lawan pada saat itu ya? Nggak ada, Oke. nggak ada. Memang kita akuin teman-teman Japri bahwa Rifat nih susah dikejar. Kalau kita bilang di arena balap, Rifat hak sepatunya ada di depan bukan di belakang. Catch me if you can. Iya, ngegasnya udah pol-polan ya. Tapi lu jadi memang dalam situasi sulit itu lu mendapatkan pengalaman yang berharga dan juga banyak apa ya bisa dibilang memutuskan kan bukan satu hal yang gampang ya. Bener banget. Lu memutuskan kembali sekolah Iya. dan akhirnya terus lu balik lagi. Gue dedicated mutusin sekolah dengan mindset gue reset ke nol. Gue bukan pembalap, bukan rally sama sekali. Semoga orang lain gak ada yang tahu gue siapa. Jadi gue berangkat ke sana 1 tahun gue nggak lihat balap sama sekali. Di TV pun gue nggak nonton balap. Apa kegiatan lu? Back off aja, gue belajar bahasa Inggris, gue bikin socializing sama teman-teman baru, dapat segala macam. Tapi di akhir tahun itu gue udah telepon sama gudang garam pada saat itu. Dia bilang, kamu mau rally nggak? Gitu. Saya bilang, ya kalau saya mau Asia Pasifik saya mau, tapi kalau enggak saya enggak. Enggak nih, Indonesia mau ada event Asia Pasifik tahun depan, tapi ini baru percontohan di Makassar. Oke. Ya udah gue datang, mau nggak kamu nyetir ya? Cuma saya nggak janji, orang saya udah lama nggak megang Berapa mobil. tahun off setelah? Setahun persis, Tahun tahun persis persis. Gue nggak megang. Asli gue naik tram tiap hari, jadi gue sama sekali nggak nyetir mobil. Boleh lihat mobil Evo aja gue nggak interest gitu. Tapi menurut seorang pereli itu feel-nya hilang ya Pak? Enggak, di dalam sih masih ada ya. Oke. Jadi akhirnya gue di bulan Desember, Oktober apa ya, gue pulang. Terus habis itu gue ketemu sama mobil gue. Hari Rabu tuh datang presscon, which is yang gue merasa ini this overwhelming lah, too much lah. Gue udah banyak orang yang datang kan 1 tahun ini kan udah pasti bukan gue lah gitu kan. Newcomer Terus banyak. habis itu Ya kan? seakan-akan gue yang akan jadi masih jadi jagoannya gitu, buat gue nggak fair. Ya udah, akhirnya Rabu gue press conference, Kamis gue testing nih, gue ketemu mobil gue hari Kamis, gue bilang sama mobil gue, hey apa kabar gitu mobil gue kan. Terus gue testing, gue testing. Navigator? Her Kusuma. Oh Heru Kusuma pada saat itu. Oke. Gue testing, lo tau apa yang terjadi? Gue ketakutan nih. Mobilnya kencang banget. Karena nggak lu pakai juga pada saat itu ya. Enggak. Lu Gua malah testing. sebelum lu mundur tuh lu Enggak turun gue CC pakai ya, malah. karena gue pakai GTI ini pakai Iya. Evo 4 ya. Gue takut. Canggih banget dan kencang banget. Iya, asli gue takut. Gue bilang, Her, wah gawat nih. Pressure kita Kelontang terlalu apa gede. takut? Nggak tahu, kencang aja mobilnya. Oke. Lewat trek, jalanan Iya, sepi, iya. apa kan di dalam pohon sawit gitu kan. Yang gawat nih, Her. Gimana nih? Ya udah akhirnya seharian latihan. Ya udah oke. Hari Jumat gue survei, Sabtu Minggu gue juara umum 1. Senin gue pulang. Ini Vidi Vici kata orang. Datang, menang, berangkat, pulang. Oke, seorang pembalap atau seorang preli pasti pernah miss. Walaupun lu juara beberapa kali, lu pasti pernah merasakan kalau istilah di dunia rally itu kelontang. Kelontang. Yang paling kencang kelontang lu kapan Pak? Jadi waktu lagi latihan, naik ke atas bukit tinggi, bener-bener bukitnya batu bara. Tanjakan ke atas, terus itu turun jauh, terus tanjak lagi kan. Waktu lagi testing, becek. Jadi gue gigi 4 atau per 5 bisa, kan tenaganya gede. Jumping, sampai. Waktu balap pagi, gue start belakang, nggak disiram. Sudah Gigi kering. 5, bener sama gigi 5, cuman speednya. Lebih kencang lagi. Nyampe ke bawah. Sejauh-jauhnya loncat ke bawah. Jadi nungsep. Nah, setup kembali ke depan 2 kali. Katanya di Google ada mobilnya gepeng-peng Pajeronya. Dan gak bisa start lagi. Nggak bisa. Tapi emang gue ada lucknya. 3 orang poinnya sama. Tapi gue juara 1 duluan. Jadi antara bertiga nih juara 1 nasional nih. Siapa ya tuh? Gue, Haji Sam, sama Atoy. Gue terbalik. Jadi Haji Sam sama Atoy. Ini gue terbalik desa 1. Ya. Haji Sam terbalik desa 4. Udah kan? Nah, Atoy udah pasti juara dong. Jalan-jalan pelan-pelan dong. Dia terbalik desa terakhir loh. Dan lu juaranya?
itulah yang namanya luck ya. Iya. Mobil boleh kencang, Terserah deh lu mau apa. tapi garus tangan juga yang juara ada, ya. nasibnya ada, iya. Betul. Sekarang punya anak nih, Fat. Punya. Gue ngeliat IG lu was-was juga ya ngeliat anak lu nyoba balap. Dan sekarang gimana? Udah ada feel-nya, udah bisa nyetirnya atau gimana? Anak gua. Jadi anak berapa, Fat? Dua. Maika sama Kairo. Nah yang sudah balap? Maika yang pertama. Jadi gue udah bilang sama Sisi lah dari pertama kali. Gue gak mau maksain anak gue jadi pembalap. Kalau dia mau ikut ke arah kamu gak apa-apa. Dalam hati alhamdulillah lah, berapa sih ngongkosinnya ya. Mahal ya. Kan kalau balap mahal kan. Betul. Jadi gue bikin prinsip adalah kita ajak aja dulu anaknya mau apa enggak. Ajak pertama kali nggak mau, kedua kali nggak mau, ketiga kali nggak mau, keempat kali ya mau deh duduk di go-kart katanya gitu. Iya, gue liat tuh. Nah awal itu motocross dulu, karena kan motor gampang keliling kompleks ya dekat rumah. Tapi dia emang akhirnya nggak lah motor, go-kart. Jadi go-kart 6 bulan pertama gue nyewa go-kartnya. Karena gue nggak mau invest sesuatu yang kegedean kan, ternyata dia nggak mau gitu. Tapi ternyata ini anak kalau sekolah itu kan bangun setengah mati. Kalau mau go-kart 6:30 mandi sendiri. Ketok pintu gue selalu gitu, ayo kita berangkat. Berarti kan nih anak mau kan. Nah yang paling berkesan buat gue adalah bulan lalu. Karena dia waktunya makin cepet di go-kart. Cuman memang kalau dibandingin orang-orang sih belum kencang. Cuman gue pengen dia fight sama dirinya dia sendiri lah gitu. Jadi ketika dia mau pecahin waktu 1 menit 10 detik. Teman-teman tuh 58 detik, jadi masih jauh. Cuman dia fight sama dia kan dengan waktunya. Gue bilangnya kita sekeluarga mau datang deh gitu, mau liat Maika pecahin rekor. Ya udah oke. Gitu. Udah jadi seharian dia nggak bisa pecahin waktunya. 1:12 paling kencang. 1:12, 1:13, 1:13 udah. Di jam terakhir, jam 4 sore nih, dia udah harus masuk yang terakhir kali karena kita udah nggak dapetin. Dia jatuh gue naik sepeda. Sobek segini panjang sobeknya. Segini lagi sejari gue. Gue nangis kesakitan di atas. Akhirnya gue bilang udah kita pulang aja karena nggak mungkin. Iya iya. Udah cedera lah ya. Dia cuma bilang masih mau coba lagi karena belum 1:10. Jadi cuma pakai kain dibebat, pakai baju nangis dadanya, tapi dia tetap mau jalan kaki di go-kartnya. Buat gue 1:10-nya tuh nggak penting. Tapi innernya dia bilang gue pengen jadi pembalap gitu. Itu yang penting. Dicoba finish 1:10,3 waktunya di terakhir itu. Jadi kisah heroiknya adalah ini anak bukan gue yang suruh loh. Ini anak mau sendiri prove himself kalau dia bisa. Walaupun belum pecah ya. Walaupun belum pecah, walaupun belum pecah akhirnya waktu yang dia mau. Cuman dia udah masuk ke bracket 1:10 karena targetnya kan 1:10, sekian. Betul. Masuk di hari itu. Jadi ya guanya bangga setengah mati, ya anaknya juga senangnya setengah mati. Perasaan lo, anak saat out gimana, Fat? Kan ada tuh yang di IG lo tuh, luar ya. Rasa lo apa, Fat? Wah, lu harus tanya sama semua yang punya anak yang balapan. Itu sih 1000 kali lebih nervous daripada kita yang balap sih. Nah, tapi banyak juga pertanyaan. Bapaknya pingin nih sebenarnya, tapi kan lo bilang ada Om Semut Ireng ya yang bisa bantuin itu. Betul. Tapi apa sih rasanya, apalagi ibu-ibu biasanya kan mereka nervous dengan tekad anaknya yang pingin balap segala macam. Gue punya konsep gini, dokter kan gak bisa nyembuhin dirinya sendiri ya. Lu kalau ngajarin orang pasti bisa, ngajarin anak lu sendiri. Tingkat passionnya tuh sama passion dan passion, maksudnya passion ngajarin sama passion kesabaran tuh dua hal yang harus balance ya kan. Kalau lu marahin anak lu 5 menit sakitnya bisa 10 tahun, iya kan. Jadi gue berprinsip gini aja, guru TK sama guru SD biar orang. Nanti kalau dia udah punya logic yang jalan, udah pada waktunya, baru gue masuk entry di situ. Jadi fundamentalnya kasih ke orang dulu. Iya, fundamentalnya kasih ke orang. Tentu orang yang kita tahu lah reputasinya apa bagaimana. Betul. Jadi biarkan dia yang jalan tugasnya, tapi progresnya ada. Sekarang waktunya dia udah 1:03. Gue lihat aja, gue nonton aja. Gue tahu salahnya, tapi kalau malam gue yang review di rumah gitu. Racing line itu apa, dulu Eyang Kakung tuh siapa, papa bisa ngapain gitu ceritanya. Dan yang paling edan ini anak adalah nonton Ford versus Ferrari, datang ke bioskop pakai baju balap. Saking pingin balap Saking pingin balap. Dan setelah nonton di bioskop, dia udah nonton mungkin 20 kali itu film. Karena itu adalah inspirasi hidupnya dia.
di Jogja, Surabaya, di Jakarta. Kita tuh banyak banget kedatangan mobil dari luar negeri, di restore di Indonesia, dijual lagi di Amerika. Berarti bisa dapat income dong negara kita. Jelas, makanya gue bilang nih kemarin nih ya. Masalahnya adalah Indonesia tuh biasa ngebuang barang. Oke, betul. Buangan barang kita ditangkap di luar negeri jadi emas. Itu kayak di Malaysia, Iya, kayak di Jepang ya betul. Oh itu barang-barang dari kita tuh ya? Barang dari kita. Oke. Terus tapi di Indonesia begitu mobil tua dikit mesinnya nggak ada. Udah nggak ada solusi. Nomor sasisnya karatan ya udah nggak ada solusi buang aja. Mobilnya bikinan ya udahlah ini nggak pantas jalan. Sayang ya berarti. Iya, padahal kita one of the best. Gue bilang Pak, kalau ya semua mobil tua segala macam surat-suratnya emang harus legal dan baru boleh jalan. Candi Borobudur nggak ada PBB-nya, lu bongkar aja. Betul, ya. Iya kan? Betul. Dari dulu kita bisa bikin karya yang luar biasa hebat. Betul. Nah ini industri kreatif otomotif Indonesia tuh hebat banget. Cuma mungkin lu semua nggak tahu. Iya. Gue di sini berani speak up karena apa? Gue nggak ada kepentingan pribadi gue sama sekali. Nggak ada gue mission dari pribadi gue cari duit. Lu nggak dagang juga, lu juga nggak punya pabrik ya garasinya juga lu nggak punya ya. Jadi benar-benar gue nggak punya. Iya. Gue cuma ngebela mereka aja gitu. Gue pengen jadi frontlinernya. Karena lu ngerasa motor itu bisa jadi juara tapi melalui nama lo. Iya. Bukan karena dianya ya. Nah presiden kita pakai motor custom. Coba lu pakai motor custom di jalan kalau nggak ditungguin kan. Gini deh lu pakai Mustang tua sama Lamborghini. Lu siap-siap ditangkap polisi yang naik Mustang kan daripada naik Lamborghini. Why gitu. Yeah. Emang kita ngerugiin. Coba lu tanya sama gue sisi merugikannya di mana? Kalau kita bisa bikin industri kreatif, oke? Sumber pendapatan pajak baru negara. Oke. Kemudian penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, kreativitas maju. Dan yang terakhir brandingnya dong. Yeah. Indonesia gila banget. Motor Jokowi 1 biji, lawan motor 10 juta setahun. Mana yang lebih dikenal? Motor Jokowi 1 biji. Betul. Iya kan? Yeah. Dan itu semuanya di sini. Tinggal kita gimana. Gue nanti dari ini ngontrol. Oke, boleh. Ya jangan kebablasan juga kali. Bolehnya apa? Iya kan? Ada A, B, C, D, iya E-nya dong. juga Gue ya bilang gitu. sama Departemen Perhubungan. Besok gue ketemu Kakor Lantas hari Kamis. Gue bilang gini aja deh. Kita tuh punya komisi teknik. Kita yang supervise mereka. Kalau safety boleh jalan, kalau enggak. Atau Pak, mobil kita ganggu nih. Weekend aja sama jam malam jalannya sama tanggal merah. Oh, jadi nggak apa-apa juga. Lu bikin regulasi seperti di luar negeri gitu ya. Iya dong. Apa ruginya gitu. Dan kita kalau misalnya sekarang nih, lu mobil serundupan ya, ketangkep. Ya, habis ketangkap, kan artinya itu mobil nggak boleh di Indonesia kan. Betul. Taruh di gudang kan. 3-5 tahun kemudian dilelang dengan harga murah, keluar suratnya. Ya. Balik lagi tetap di Indonesia sih. Balik lagi di Indonesia. Kenapa nggak dari awal suruh bayar pajak aja? 5 tahun nunggu, berapa kali bayar STNK? 5 tahun kan? Iya. Dapat pajak kan? Mahal kan? Betul. Ya udah mobil jalan. Batasin umurnya 30 tahun ke atas. Jadi industri mobil baru nggak keganggu. Semua orang tahu cerita lo dengan Sisi Priscilia. Kalau di sini produser gua bilangnya, bisa Anda ceritakan bagaimana awal perkenalan Anda dengan sang istri? Isi basi buat gue. Tapi yang gue mau tahu, Fat, lu kan melakukan proposal ke dia. Iya. Itu gimana Sisi bisa menerima dan apa cara lo akhirnya lu bisa meyakinkan dia untuk berumah tangga dengan lu? Sisi lagi top-topnya loh, Fat. Lagi top-topnya. Lagi on the top. Gue kadang-kadang mikir, si Rifat ngomong apa sama Sisi ya? Dan di mana coba gue ngomongnya? Di mana? Di mana? McD Kemang. Gak ada tempat lain, bro. Karena gue bilang kalau nggak beda itu semua orang kan pasti nggak bakal ingat. Iya. Iya gitu. Jadi lu harus beda. Bukan nggak punya duit. Dan apa yang membuat lo akhirnya memilih Sisi untuk menjadi? Karena sebenarnya gue pernah pacaran sama Sisi. Ya. Di tengah jalan ada iklan. Betul. Sakit hati yang luar biasa. Sheng kalau di golf sheng tuh bola ya kan. Swing. Kiri. Ya. Itu untuk tapi mendapatkannya kembali. Mesti recovery ya. Recovery. Jadi mendapatkan kembalinya kan jauh lebih susah. Betul. Cuman ketika lo kehilangan lo tau lah value-nya jadi lebih oke, I do something different gitu ya yang harusnya gue gak kerjain. Ya akhirnya dia sudah dekat dengan orang. Walaupun dia dekat dengan orang dan orang itu teman gue juga. Temen lo juga? Iya teman gue juga tapi it's okay. Kan ini fair play kan. Betul. Dia, ini gue ceritain nih yang orang gak pernah tahu nih. Dia
zaman dulu kan nongkrong roti bakar Edi, Betul. Wiwit gitu-gitu kan, Nah. ya kan. Dia lagi di mobil nih sama teman gue itu. Gue samperin mobilnya. Gue ketok kacanya gitu. Hey sih, apa kabar? Orangnya di sini. Temen lu itu ada di sebelahnya? Ada dong. Emang lu ada gila-gila. Iya dong. Kita kan biasa start, masalah menang apa kalah belakangan. Itu belakangan, iya. betul. Kan gak melanggar enggak etika lah, ya kan kan? gue gak masuk juga, gue dari luar. Betul. Ya kan lu punya pilihan, gak jawab atau jawab. Betul. Gue tuh selalu mengambil chance, karena kalau lu gak pernah take the chance, lu pasti 100% gak dapet apa-apa. Okay. Kalau if you take the chance, at least you get 50% of chance. Betul. Iya kan? Aha. Jadi ya gue ambil 50%-nya aja. Daripada abis itu, setelah keadaan udah mulai mendingan, dekat ulang tahunnya dia juga, terus gue bilang gitu, gue boleh gak datang ke rumah, gue bilang gitu. Kamu ada nggak hari Jumat apa Sabtu gitu? Iya ada lah. Oh ya udah, siap-siap aja kalau gitu aku datangnya sekeluarga. Langsung? Langsung. Mau ngapain? Ya lihat aja nanti lah. Buset. Jadi lu ngomong dulu di McD itu lu udah ngomongin proposal lo? Udah. Tapi dia gak nyangka dia akan Nggak nyangka. lu datang karena nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada. Jadi rombongan Lenong tuh keluarga lu bawa semua tuh? Semua bawa. Semua lu bawa? Semuanya komplit abis. Dan lu mesti tahu sesuatu. Dia itu ngefans sama gue dari kecil. Jadi semua foto gue, potongan majalah segala macam komplit di rumahnya. Oh, Itu yang seru. Ya. Nah tapi tadi pertanyaan gue, apa yang membuat lu akhirnya dari Sheng itu, apakah lu dalam setiap hari lu memang kepikiran dia terus? At the end of the day gini loh, at the end of the day adalah yang ngisi hari lu dengan perasaan enak itu yang paling menyenangkan kan. Tapi ada penolakan gak Fat dari, ya Sisi kan juga, ya itu tadi gue bilang lagi top-topnya. Iya. Temennya juga banyak ya kan. Ya pokoknya gak kaleng-kaleng lah ya kan gitu. Pasti ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu, lu merasakan gak? Mobil balap gua kan Mitsubishi ya, tagline-nya I was born for competition. Jadi I'm okay lah. Jadi lu pasang bodo amat? Bodo amat. Dan semua teman-temannya Sisi pada akhirnya juga oke semua? Iya kan, gue kalau berprinsip selalu begini kan. Kalau kita mau start, problem utama, dan sama golf, problem utama tuh bukan diri lu. Tapi ketika lu mikirin orang lain. Begitu lu mikirin orang lain, fokus lu tinggal 50%, dia dapat 150. Karena gue capek dari lu. Sekarang kita balik aja, daripada gue mikirin orang lain, mendingan dia mikirin gue. Jadi gue yang dapat 200%, yang lain lagi bingung. Ya udah gue maju aja, no problem. Jadi lu fokus ya? Iya, syarat dan ketentuan berlaku, gak masalah. Lu bikin MPV jadi mobil rally lagi. Iya. Ini apa ceritanya sih? Lu orang-orang itu kok percaya sama lu? Ini kan MPV, mobil keluarga. Enggak, waktu gue off-road naik Pajero, setiap kali gue ikut balap, yang datang tuh 50-80 Pajero untuk nonton gue balap. Karena mereka bangga gitu mobilnya. Mewakili mereka gitu ya, oke. Gue punya pikiran, kalau gue expander pakai rally gimana ya? Ide gue itu, pertama kali gue gak mau patahin sebelum gue tahu ini mobil pantas atau gak pantas. Karena lebih gak pantasnya tuh 80% kan. Pantasnya cuma 20% karena itu mereknya Mitsubishi. Ya dulu zamannya gue mungkin Kijang pickup itu lah. Tapi itu pickup Pak, bukan Kijang minibus dipakai buat rally ya kan gitu. Nah, jadi punya cerita, gue browsing Instagram, gue cari Digimod, hashtagnya Digimod. Terus gue berhenti ke satu account Instagram namanya Yoga Budi W gitu. Gue gak tahu dia siapa. Tapi kok bikinnya vektornya bagus banget ya gitu ya. Terus gue WhatsApp dia. Lagi-lagi orang Indonesia ya? Lagi-lagi. Yoga ini saya Mas Rifat Sungkar. Saya pingin kamu bikin project buat saya. Tolong classified banget. Ini gambar mobilnya. Nomor kamu berapa? Balasan pertamanya dia gini. Maaf Mas, ini Mas Rifat Sungkar yang pembalap atau iya? Bohong-bohongan? Bukan, iya. Oke. Boleh nggak saya? Iya, gue bilang gitu. Boleh nggak saya minta nomor telepon kamu? Mas, saya nggak berani ngomong sama Mas tulisannya. Saya kerjain aja, teh. Nanti tunggu jadi kan. Nunggu sebulan apa 2 bulan. Apa jadi. yang dia buat? Digimod itu digital modification. Ntar gue kasih lihat gambarnya. Okay. Gambarnya bagusnya minta ampun. Dari tampangnya udah menjual, gue baru bilang ini mobil mesti gue jadiin. Kebetulan setelah gambar itu jadi, gue diundang Mitsubishi ke Okazaki Jepang, R&D Center Mitsubishi. Untuk preview pertama kali expander. Waktu gue ke Jepang, gue tes kan expander benerannya bukan gambar kan. Gue tes expander. Pas gue tes expandernya, gue bilang sama sebelah orang gue, orang Jepangnya nih. Gue bilang,
ini mobil feedback balik steeringnya tuh mirip banget sama Evo 10. Gue bilang under steeringnya gini-gini segala macam. Terus dia kan nggak tahu gue siapa, gue pikir dia media, gue media kan. Pas saya dia nanya, lu tuh siapa? Gue brand ambassador Mitsubishi Indonesia, gue tuh udah bawa Evo apa segala macam gitu. Gue pengen ngomong detail tentang mobil nih. Oh iya nanti kita ngomongnya di belakang. Dia ngomong kan. Jadi dia nggak tahu bahwa lu tuh pembalap? Nggak tahu, nggak tahu. Terus dia buka kartu, ini mobil sama Evo 10 sama persis sasisnya. Oh. Jadi emang lu punya. Cuman dia untuk bisnisnya dia bikin lah jadi mobil MPV, keluarga. karena kan dia nggak mungkin bikin sasis yang baru total kan. Betul, jadi sebagian teknologi itu punya Evo 10. Jadi emang udah ada nih, kayak daging udah dapat wagyunya nih gue nih. Betul, ya kan? Akhirnya pas balik Jakarta gue bikin mobil dummy. Pas bikin mobil dummy gue bilang sama yang bikin Wiwi, tolong bikin jadi 4-wheel Evo 10. Coba kalau modifikasi segala macam masuk apa enggak, karena ini PR-nya bakal banyak nih gue bilang. Ya udah. Mobilnya bawa ke bengkel, Evo 10 cabut nih 4-wheelnya belakang. Tempel. Gue ceplok, nggak rubah apa-apa. Oh jadi udah di hari itu sama persis? Di hari itu gue confidence banget. Ini proyek harus jadi. Gue tekad, gue kalau jadi gue harus dapat attention, trending topic dunia. Gue bilang gitu. Gue nggak mau trending topic Indonesia kekecilan. Mekarta doang gue nggak mau ya? Nggak mau. Gue bilang trending topic dunia. Ini mobil sekarang ada di websitenya Mitsubishi Jepang. Apa? Official. Komentar orang-orang? Iya, the first MPV ever in the world. Waktu gue kirim ke New Zealand mobilnya kan gue foto nih. Ini ada MPV baru apa segala macam nih, gue foto sama Pajero. Pas mobilnya datang dia gini. Are you joking? You send us the bus for a rally car kata gitu. Are you sure kata gitu. Udah jadiin aja. Kalau sampai kurang tenaga gue bisa nyetir gue bilang gitu. Hai teman Japri, saya Rifat Sungkar. Menurut saya Japri by Sajiwa adalah sebuah program yang sangat berisi. Karena pembicaraan-pembicaraan ini sangat intimate dan langsung dari sumbernya. Semoga program ini sukses untuk bintang tamu berikutnya. Untuk kalian yang pingin tahu tentang apa aja isinya, harus like, subscribe, sama nyalain loncengnya. Jangan lupa channel YouTube-nya adalah Sajiwa Kreatif Digital. Japri by Sajiwa, lebih dekat, lebih erat, sampai tuntas.